Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada saat ini, saya menyapa kita selamat hari Natal. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang disertai oleh Tuhan dengan luar biasa dan kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama dengan penuh ucapan syukur. Kita datang bersama di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Karena kedahsyatan-Mu luar biasa dan dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya
Seperti Engkau Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Layak dipuji di sana.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi hari ini di hari yang penuh dengan kedamaian tentunya, karena kita semua sedang merayakan hari kelahiran Kristus di muka bumi ini. Dan saya berdoa supaya damai dari Tuhan memerintah atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas seluruh keseharianmu, sehingga hidupmu penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan pesan Tuhan ini, supaya kami mendapatkan sebuah pesan yang dari Tuhan, yang membuat kami menjadi orang percaya yang lebih radikal bagi Kristus. Hidup kami lebih memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa buka bersama-sama Alkitab saudara. Dan saudara saya mempersiapkan di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-6. Nah, hari ini saya kasih tema khotbah saya sederhana dan mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar, yaitu gembala yang baik. Dalam ayat-ayat yang menyinggung tentang kisah kelahiran Kristus di muka bumi ini, ada begitu banyak sebutan yang disebutkan kepada dia di dalam ayat ini. Tapi dalam ayat ini Matius 2 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat di situ bahwa dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini ada dua kebenaran yang saya dapatkan. Yang pertama adalah engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Israel, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Nah, maksudnya begini, sedang kasih Tuhan, bahwa artinya ini sebuah nubuatan bagi kita yang merasa lemah, bagi kita yang merasa tidak mampu, bahkan bagi kita yang direndahkan, yang dianggap minoritas, yang dianggap lemah, yang dianggap tidak mampu. Tapi hari ini Alkitab berjanji bahwa jangan takut, sebab daripada mula akan bangkit, haleluya, hal-hal yang besar. Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan pulihkan keadaanmu, sehingga dari hidupmu yang tadinya tidak berdaya, yang tadinya dianggap kecil, yang tadinya tidak mampu, engkau akan sanggup dipakai Tuhan untuk melahirkan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk mengalami mujizat-mujizat yang besar di kehidupan saudara, sehingga mulutmu penuh pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa bahwa ini bukan hanya bicara tentang bangkitnya seorang pemimpin, tapi ini bicara juga tentang bangkitnya engkau dari keterpurukanmu, bangkitlah engkau dari kelemahanmu, bangkitlah engkau dari ketidakberdayaanmu. Bicara tentang pulihnya hubunganmu, pulihnya rumah tanggamu, pulihnya ekonomimu, pulihnya seluruh keadaanmu. Sehingga tadinya engkau merasa kecil, tadinya engkau dianggap rendah, engkau kemudian dari hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Tetapi yang kedua adalah kasih Tuhan akan menggembalakan umatku Israel. Nah, hari ini saya ingin untuk ajak kita untuk pelajari tentang ini, kasih Tuhan, bahwa selain Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tapi Alkitab juga menyebut Dia bahwa Dia akan menggembalakan umatku Israel. Ini bicara tentang Dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita, katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu belakangan saya menemukan ada beberapa orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang ketika kita sharing-sharing tentang keadaan-keadaan di akhir-akhir ini, ada beberapa keluhan-keluhan yang memuncak, misalnya tentang ekonomi yang semakin hari semakin agak kurang baik dan segala macam, dan kasih Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, kita tentu tidak bisa mengubah keadaan yang di sekitar kita. Maksudnya bahwa kalau krisis ya memang mungkin itu seizin Tuhan, tapi yang pasti adalah hidup kita itu tidak ditentukan oleh keadaan, saudara. Amin, saudara. Karena firman Tuhan mencatat bahwa hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Itulah sebabnya mari hari ini kita perlu memperkuat iman kita, memperkuat pengenalan kita akan Tuhan
dan tentu yang penting adalah memperkuat buah-buah roh di hidup kita. Sedang kasih Tuhan Yesus Kristus sekali lagi bahwa sekalipun orang lain mengeluh tentang keadaannya, kita tidak perlu ikut mengeluh karena kita punya gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 kita lihat sama-sama di Alkitab kita. Alkitab mencatat di situ bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Filosofi gembala Yesus pakai untuk menggambarkan dia dengan kita yang adalah domba yang digembalakannya. Jangan lupa dia menyebut kita domba dan bukan kambing. Kambing itu hanya disebut di Matius pasal 25 yang bicara tentang masa penghakiman. Jadi kambing itu hanya menggambarkan para pemberontak, orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, orang-orang yang suka protes sama Tuhan, suka menganggap Tuhan tidak mampu, suka meragukan Tuhan, yang suka komplain dengan keadaannya dia dan tidak menghormati Tuhan. Tapi domba bicara tentang orang-orang yang dalam ketidakberdayaan mereka menggantungkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus sekali lagi memakai filosofi ini. Dia menyebut dirinya adalah gembala yang baik dan dia menyebut kita adalah domba-dombanya, bicara tentang orang yang hidup tanpa Tuhan, maka kita akan binasa. Karena domba kalau hidup tanpa Tuhan pasti binasa. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan ajak kita untuk dari gembala tema gembala yang baik ini, maka kita perlu buka di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Itu jelasnya di sini adalah seorang yang tentu dari ketidakberdayaannya dia, Raja Daud yang dalam keadaan tidak mampu dan kasih Tuhan. Kemudian ketika dia menggantungkan hidupnya kepada gembala agungnya dia menaruh semua harapannya dia pada gembala agungnya dia. Maka muncullah ayat ini dan kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang Daud yang menggambarkan Tuhan adalah gembalanya, tentu kita akan tahu bahwa dari mana dia berasal, kemudian menjadi apa setelah dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dari seorang yang dianggap tidak mampu, gambarannya seperti Matius pasal 2 tadi itu, dia dari seorang yang kecil, bahkan di keluarganya dia juga tidak dianggap. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa ketika dia menggantungkan hidupnya pada Tuhan, matanya memandang pada Tuhan, hatinya tertuju kepada Tuhan. Dalam segala pergumulannya dia tidak pernah mengeluh terlalu lama. Mungkin sekali waktu dia mengeluh tapi dia tidak tinggal dalam keadaan seperti itu. Dia berbalik lagi kepada Tuhan. Dia menaruh harap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat Tuhan angkat dia. Tuhan pulihkan keadaannya dia. Tuhan berikan kepada dia kemuliaan yang saya juga yakin tidak pernah pikirkan sebelumnya untuk menjadi raja. Tapi Tuhan yang atur semuanya sehingga dia penuh dengan kemuliaannya. Hari ini saya kasih Tuhan, kalau saudara menjadikan dia gembala agungmu, maka biarkan orang lain mengeluh, tapi kita tidak boleh tinggal dalam keluhan. Biarkan orang lain meragukan Tuhan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam meragukan Tuhan. Mungkin saudara sebagai manusia kadang ragu, tapi jangan lupa bahwa engkau perlu kalahkan keraguanmu dengan meyakini firman Tuhan, bahwa saudara punya gembala agung yang tidak pernah meninggalkan saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, saya temukan ada dua hal. Yang pertama adalah tentang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara tentang pemeliharaannya yang sempurna.
gembala tanggung jawab utamanya adalah dia tidak boleh membawa domba itu ke rumput yang tidak bergizi, rumput yang ada mungkin tumbuhnya itu barengan dengan tanaman yang beracun dan bukan rumput yang kering juga, tapi dia punya tanggung jawab untuk memastikan kawanan gembalaannya itu, domba-dombanya itu mendapatkan rumput yang hijau, yang bergizi, yang sehat untuk domba-domba itu. Nah, itulah gambaran Tuhan sama kita. Itulah gambaran Tuhan Yesus sama kita. Bahwa ketika dia mengklaim dirinya, menganggap dirinya, mentabiskan dirinya menjadi gembala atas kita. Itu artinya dia ambil alih tanggung jawab pemeliharaan kita. Sehingga sekali lagi saya sampaikan di awal tadi, ketika orang lain ngeluh beras naik, orang lain ngeluh ekonomi, orang lain ngeluh apapun juga, kita tentu kita dihadapkan dengan kondisi yang sama. Tapi kita percaya bahwa sekalipun beras naik, sekalipun BBM naik, sekalipun sembako naik, tapi kita percaya juga bahwa bersama dengan Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan suatu pun yang baik, karena Dia yang mengembalakan kita. Pemeliharaannya sempurna, rumput yang hijau dan air yang tenang. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ada beberapa kisah-kisah yang hebat yang terjadi dalam firman Tuhan. Yang pertama itu bicara tentang janda di Sarfat. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang hidup dalam keadaan kekurangan. Waktu itu krisis melanda Israel, dan waktu Nabi ketemu janda ini, dia juga sudah berada di ujung tanduk. Karena dia berkata bahwa yang tersisa hanya pada dia itu adalah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, stok makanan yang terakhir mereka miliki. Tapi firman Tuhan juga mencatat bahwa ketika dia mendengarkan pesan Tuhan melalui hambanya Nabi Elia waktu itu, firman Tuhan mencatat bahwa minyak dalam buli-buli itu tidak habis dan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan atas Israel. Pemeliharaannya sempurna atas kehidupan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah ragu. Di dalam perjanjian baru, dia bisa rubah 5 roti dan 2 ikan menjadi kasih makan 5.000 orang dan ada sisanya lagi. Artinya saudara kasih Tuhan, surga tidak pernah kehilangan akal untuk memelihara saudara. Pemeliharaannya sempurna. Raja Daud saudara kasih Tuhan, di dalam pelariannya pun kita tahu bersama-sama, dia banyak kali kalau dari kisah-kisah yang Alkitab catatkan, dia kekurangan makanan. Dia pernah datang ke Imam di Nob untuk minta makanan yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh orang biasa. Makanan para imam, roti para imam. Tapi karena dalam keadaan tidak ada makanan lagi, dia mau tidak mau, dia harus makan itu. Dia pernah harus datang mengemis ke seorang bebal namanya Nabal sampai dia direndahkan. Artinya bahwa dia secara ekonomi, makanan, minuman, dia kekurangan. Dia butuh maksudnya. Tetapi firman Tuhan mencatat waktu dia menyanyikan Mazmur 23 itu bahwa ternyata dia temukan bahwa sekalipun Nabal pelit, sekalipun dia dihadapkan dengan kekurangan di mana-mana, krisis di mana-mana, tapi Tuhan tetap pelihara dia sehingga akhirnya dia tidak pernah mati kelaparan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya ingatkan pada saudara bahwa saudara punya gembala yang baik, maka pemeliharaan saudara itu sempurna. Amin. Saudara boleh lihat keadaan sekelilingmu dan krisis kita tidak bisa tolak. Sama seperti janda di Sarfat, dia mengalami dampaknya juga. Dia pun kehabisan bahan makanan, tapi karena yang memelihara dia adalah Tuhan, karena dia lari kepada Gembala Agung, dia menaruh harap kepada sang pemeliharanya yang ajaib, maka dia keluar dari masalahnya dia. Orang lain mati kelaparan, orang lain mati sungut-sungut, tapi dia bersama keluarganya dia dipelihara Tuhan secara ajaib. Kalau saudara berani percaya kepada Gembala Agungmu, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat selain dia menuntun kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang, di ayat yang sama di Mazmur 23 itu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya suka kalau baca ayat ini, saya ingat 2 kalimat ini, gada dan tongkat. Karena ini banyak kali
Tuhan buat di dalam kehidupan kita supaya menyelamatkan kita. Kenapa Daud berkata, itulah yang menghibur aku. Padahal gada dan tongkat itu bicara tentang hajaran-hajaran kecil Tuhan yang Tuhan buat di hidup kita. Gada itu bicara tentang sepotong kayu yang dipakai untuk hajar domba ketika mereka berjalan di jalan yang salah. Nyawa mereka terancam dari binatang-binatang buas. Tongkat gembala waktu itu adalah tongkat yang ujungnya agak lengkung seperti ini. Dan itu tujuannya untuk menarik mereka yang sekalipun dihajar tapi tetap memilih jalan itu, kemudian ditarik kembali masuk ke dalam rombongan supaya dia aman dari terkaman binatang buas. Ini bicara tentang perlindungan Tuhan yang sempurna atas kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, satu kisah dalam kitab Raja-Raja bicara tentang Elisa dan bujangnya dia. Haleluya, kalau orang yang mengandalkan Tuhan dan mereka menaruh percaya kepada Tuhan, aman hati mereka di tengah-tengah masalah-masalah, di tengah-tengah ancaman-ancaman yang bisa mengancam mereka. Alkitab mencatat di situ bahwa ada dua orang yang waktu itu menghadapi masalah yang sama, Elisa dan Gehasi. Yang satu lihat ancaman dan hidup di bawah tekanan ketakutan, yaitu Gehasi. Dia datang kepada Elisa dan dia berkata, mati kita Tuanku, celaka, hancur kita sudah, selesai kita sudah. Kenapa? Karena kita sudah dikepung pasukan besar, tantangan besar, masalah besar ada di hadapan kita, hancur kita. Kadang-kadang kita seperti itu, saya kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, tapi kita tidak punya iman yang besar. Kita tidak punya harapan yang besar. Sehingga yang terjadi adalah kita lihat masalah dan kemudian kita dikuasai ketakutan. Mulut kita sama seperti mulut Gehasi. Mati kita Tuanku, hancur kita Tuanku, binasa kita Tuanku. Tetapi Elisa yang dihadapkan dengan masalah yang sama, dia tidak lihat masalah itu, tapi matanya juga melihat Tuhan yang beserta dengan dia. Dan dia berkata dengan hati yang tenang, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Pada akhirnya kemenangan di pihak Elisa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita punya pelindung yang sempurna. Amin saudara. Yang pertama adalah kita punya pemelihara yang sempurna. Tapi yang kedua adalah kita punya pelindung yang sempurna. Dia selalu punya cara untuk melindungi kita. Amin saudara. Lewat hajaran tentang gada dan tongkat tadi. Tapi juga bicara tentang kalau saudara baca Mazmur 91. Alkitab mencatat di situ bahwa malaikatnya akan diperintahkannya untuk memelihara engkau di segala jalanmu. Dia akan menghindarkan engkau dari malapetaka, dari panah api si jahat, dari penyakit menular, segala macam apapun itu. Dia yang ambil alih perlindungan saudara. Itu pasti saudara akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat yang saya ingin untuk bacakan supaya paling tidak memberikan gambaran kepada kita. Karena kadang mata kita baca juga itu hati kita diyakinkan, oh ternyata betul ya. Nah kita lihat sama-sama 1 Samuel 25 ayat yang ke-29. Nah ini adalah pernyataan orang yang dia lihat sendiri Daud dan kasih Tuhan. Ini Abigail berkata begini, jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu. Ini siapa? Bicara tentang Saul yang waktu itu dikejar-kejar. Maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang yang hidup pada Tuhan Allahmu. Tapi nyawa para musuhmu akan diumpannya dari dalam salang umpan. Bapak Ibu, jadi kita yang menaruh harap pada Tuhan, maka ternyata ini bahasa sederhananya itu bahwa nyawa kita akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang yang hidup pada Tuhan. Keren tidak saudara? Nyawa kita terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang yang hidup pada Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, saya dibungkus dalam tempat bungkusan orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Haleluya. Bahkan ini perkataan Abigail yang pasti mengikuti sejarah hidup Daud. Dia dikejar, mau dihabiskan, mau dibunuh. Tapi selalu saja dia diluputkan. Makanya kalimat ini dia sematkan kepada Daud bahwa engkau terbungkus dalam bungkusan orang-orang yang hidup pada Tuhan. Kalau saudara mau belajar lagi kasih Tuhan tentang perlindungan Tuhan,
Bapak Ibu belajar tentang Ayub, saudara kasih Tuhan, saudara akan temukan di situ. Ini bukan perkataan orang lagi, tapi perkataan iblis sendiri kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang melindungi Ayub dari segala yang dilindunginya, saudara kasih Tuhan. Jadi saya cari dulu ayatnya untuk kita. Ya, kita lihat sama-sama di Ayub, Ayub pasal 1, saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-10, ayat yang 9 dan ayat ke-10. Nah, ini ayat yang luar biasa. Kalau yang tadi itu orang menyaksikan pemeliharaan Tuhan terhadap Daud. Tapi kali ini iblis yang juga ikut menyaksikan bahwa kalau orang yang hidup pada Tuhan itu keren, saudara. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa saja yang telah kau dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bayangkan saudara, tadi orang lain yang ceritakan, sekarang musuh utama kita, iblis yang ikut berbicara bahwa orang yang menaruh harap pada Tuhan, Tuhan membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang kita miliki. Jadi saudara punya Tuhan, kalau dia melindungi saudara, iblis tidak bisa tembus pagar itu. Amin saudara, haleluya. Pagar itu lebih kuat dari pagar yang berkawat duri, saudara kasih Tuhan. Pagar apapun juga lebih hebat pagar yang dibangun Tuhan untuk melindungi kita. Karena itu hari ini saudara kasih Tuhan, di penghujung tahun 2023, sementara sudah merayakan Natal dan mempersiapkan dirimu untuk masuk ke dalam tahun yang baru, menjalani tahun yang baru, maka pastikan bahwa engkau punya gembala agung yang memelihara saudara dengan sempurna, tapi juga yang melindungi saudara dengan sempurna. Berjalanlah dengan sukacita. Akhirnya saya sampaikan begini, bahwa hidup kita yang kita jalani ini tidak jalan dengan sendirinya. Ada yang menentukannya. Yang menentukan itu adalah gembala agung kita. Karena itu jangan pernah khawatir, engkau pasti akan dibawa olehnya untuk mengalami perkara-perkara besar di hidup saudara. Waktu engkau sakit, dia akan bertanggung jawab. Dia merawat saudara untuk saudara sembuh. Bukan hanya sakit fisikmu, tapi luka-luka batin, kekecewaan, kepahitan, kebencian akibat panah api sejahat. Dia akan balut, akan pulihkan keadaanmu. Rumah tanggamu, dia yang akan urus semuanya sampai pulih tuntas. Ekonomimu, dia akan urus semuanya sampai pulih tuntas. Hutang-hutangmu, dia akan urus semuanya sampai pulih tuntas. Dan semua keadaan burukmu, dia akan ubahkan engkau. Engkau tidak akan hancur, tapi engkau akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Karena gembala agung yang bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Salam, salam, salam. Puji Tuhan Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya selesai sampai di sini, tapi Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Berkati roti dan anggur ini ya Bapa, layakkan hambamu dan umatmu dimanapun kami berada, supaya ketika kami dipersatukan dengan tubuh dan darahmu, kami mendapatkan bagian yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Hidupmu yang kau taruh dalam hidup kami, sehingga kami berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya ingatkan saudara, perjamuan kudus ketika kita melakukannya, maka tentu ingatan yang perlu kita menjadi ingatan yang tertinggi kita adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Ada satu jaminan yang saudara tidak bisa dapatkan di luar sana, di dunia yang lain, kecuali dalam Kristus, adalah pengampunan dosa. Orang lain ketika buat salah, mereka tinggal dalam ketakutan, intimidasi. Tapi jika engkau salah dan engkau datang kepada Tuhan, firman Tuhan mencatat engkau diampuni sempurna. Karena itu angkat cawan di tangan kanan saudara, katakan terima kasih Tuhan, pengampunanmu sempurna atasku.
darahmu tercurah untuk penebusan dosa-dosaku. Aku mempercayainya. Percayakah ibu saudara bahwa cawan serah angkat adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sampai selesai berbicara. Tapi bersama dengan umat-Mu kami bersuka cita hari ini. Bahwa kami punya gembala agung yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Kami punya pemelihara yang sempurna. Kami punya pelindung yang sempurna. Orang lain takut. Kami tetap tenang karena kami punya Tuhan yang menjamin semuanya. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh tantangan persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Ekonomi kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, pelayanan kami dan seluruh hidup kami ke dalam tangan Sang Gembala Agung kami. Ambil alih semuanya Bapa, karena kami rindu mengalami seperti Ayub. Kami rindu mengalami seperti Daud. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, salam, salam.